Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Maulana dan teman saya Luis Aniki Munte. Kali ini saya akan menjelaskan hierarki memori, locality, and performance. Prinsip locality. Prinsip locality yang pertama, program cenderung untuk memakai ulang data dan instruksi yang letaknya berdekatan dengan yang sebelumnya digunakan atau yang pernah mereferensikannya. Yang kedua, temporal locality. Sesuatu yang pernah direferensikan cenderung akan direferensikan kembali pada waktu yang tidak lama. Yang ketiga, spatial locality. Sesuatu yang letak alamatnya berdekatan cenderung untuk direferensikan secara bersama pada satu waktu. Nah, ini dia gambar contoh konsep dari file cabinet index room dan file organizer. Sebagai contoh, Bob bekerja untuk menangani dokumen dalam folder file. Ribuan folder disimpan dalam lemari arsip di ruang sebelah. Untuk kenyamanannya, Bob memiliki file organizer di mejanya yang dapat menampung beberapa file. Ketika Bob sedang mengerjakan sebuah file dan sementara selesai, maka kemungkinan besar dia perlu membaca atau menulis salah satu dokumen dalam file tersebut dalam waktu dekat. Bob juga mengamati bahwa ketika dia mengambil folder dari lemari arsip, kemungkinan dalam waktu dekat dia juga membutuhkan akses ke beberapa folder yang terdekat dari folder sebelumnya. Sehingga dia juga mengambil folder yang terdekat tersebut. Ini adalah contoh pemanfaatan lokalitas spesial. Nah, tentu file organizer di Bob akan semakin penuh. Untuk itu, Bob perlu mengembalikan folder yang ada di mejanya ketika akan mengambil folder lainnya dari lemari arsip. Dalam penentuan penggantian folder, Bob bisa mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, jika berfokus pada lokalitas temporal, maka Bob memilih untuk hanya mengganti satu folder pada satu waktu, karena dia mungkin membutuhkan folder apapun yang ada di mejanya saat ini dalam waktu dekat. Yang kedua, jika Bob berfokus pada lokalitas spasial, ketika dia membutuhkan folder lain yang tidak ada di mejanya, dia akan mengembalikan seluruh folder di meja ke lemari arsip dan mengambil folder yang dibutuhkannya dari lemari arsip beserta folder lain yang terdekat dengan folder tersebut ke mejanya. Change memory pada locality. Untuk memory change, temporal locality secara tradisional dieksploitasi dengan menyimpan instruksi dan nilai data dalam memory change dan dengan memanfaatkan hierarchy change. Spatial locality umumnya dieksploitasi dengan menggunakan block change yang lebih besar dan dengan memasukkan mekanisme prefetching atau mengambil item dari penggunaan yang diantisipasi ke dalam logika control change. Data dan instruksi pada locality. Data pada spatial locality mereferensikan elemen array secara berurutan atau pola straight satu reference. Pada temporal locality mereferensikan sum pada setiap iterasi. Instruksi pada spatial locality mereferensikan instruksi secara berurutan. Pada temporal locality berputar dalam loop secara berulang-ulang. Karakteristik sistem memori. Yang pertama, lokasi. Lokasi mengacu pada apakah memori internal atau eksternal ke komputer. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas biasanya disebut dengan istilah byte. Yang ketiga, unit transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah jalur listrik yang masuk dan keluar dari modul memori.
Yang keempat, metode akses, yaitu metode dalam mengakses data unit. Yang kelima, kinerja, yaitu waktu akses, waktu siklus memori, serta kecepatan transfer. Yang keenam, tipe fisik, berbagai jenis memori fisik yang telah digunakan. Yang ketujuh, karakteristik fisik, beberapa penyimpanan data penting. Hierarki memori, beberapa perilaku dasar pada hardware dan software. Yang pertama, teknologi penyimpanan yang cepat memiliki biaya per byte lebih tinggi dan kapasitas lebih rendah. Yang kedua, perbedaan kecepatan antara CPU dan memori bertambah lebar. Yang ketiga, program yang dibuat dengan baik cenderung untuk memiliki lokality yang baik. Setiap perilaku dasar tersebut saling mengisi satu sama lain dengan baik. Diusulkan untuk mengelola memori dan sistem penyimpanan yang dikenal dengan hierarki memori. Nah, berikut adalah gambar dari hierarki memori. Dari yang paling atas, CPU yaitu registers, di bawahnya ada change yaitu multiple change level SRAM dan EDRAM. Di bawahnya ada main memory yaitu DRAM, SDRAM, DDR, SDRAM, attach. Di bawahnya ada solid state memory yaitu flash memory, SSD, flash drive. Di bawahnya ada lagi virtual memory and file atau database memory yaitu magnetic disk. Di bawahnya ada offline work memory yaitu magnetic tape. Nah, itu adalah dari gambar hierarki memori. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah memori dapat mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan waktu akses atau access time memori, atau semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas atau semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor atau semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya atau semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Typical members dari hierarki memori. Nah, berikut adalah gambar dari tabelnya. Yang pertama dari memory level yaitu register. Typical teknologinya CMOS. Typical size-nya Word atau 32 bit. Manage bin-nya compiler. Yang kedua, change. Typical teknologinya static RAM atau SRAM dan IDRAM. Typical size-nya change block atau 32 bits. Manage bin-nya prosesor hardware. Yang ketiga, main memory. Typical teknologinya DRAM. Typical size-nya virtual memory packs atau 1 KB. Manage bin-nya operating system atau OS. Yang keempat, secondary memory. Typical teknologinya magnetic disk. Typical size-nya disk sector atau 512 bit. Manage bin-nya OS atau user. Yang kelima, offline boot memory. Typical teknologinya magnetic tape. Typical size-nya kosong. Magnetic bin-nya OS atau user. Prinsip desain untuk hierarki memori. Yang pertama, lokalitas. Lokalitas adalah prinsip yang memungkinkan penggunaan hierarki memori secara efektif. Yang kedua, inklusi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua item informasi pada awalnya disimpan di level MN, di mana N adalah level paling jauh dari prosesor. Ketiga, koherensi. Salinan dari unit data yang sama di tingkat memori yang berdekatan harus konsisten. Jika semua kata diubah dalam change, salinan kata itu harus diperbarui
segera atau pada akhirnya di semua level yang lebih tinggi. Pemodelan kinerja dari hierarki memori multilevel. Yang pertama, akses memori 2 tingkat. Dalam bagian ini, referensi dibuat untuk change yang bertindak sebagai buffer antara memori utama dan prosesor, membuat memori internal 2 tingkat. Dalam kasus yang paling sederhana, yang jarang diterapkan di sistem modern, ada 1 tingkat change untuk berinteraksi dengan memori utama. Arsitektur 2 tingkat ini mengeksploitasi lokalitas untuk memberikan peningkatan kinerja melalui memori 1 tingkat yang sebanding. Yang kedua, akses memori multilevel. Subbagian ini mengembangkan model untuk kinerja akses memori dalam hierarki memori yang memiliki lebih dari 2 tingkat. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf ya. Terima kasih.